kita mulai Ustaz. Bismillah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah bini'amatihi tatimmu sholihat, rabbi sholli sahri wa yassir amri wa hluddatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan katsiran. Ana ucapkan kepada Abu wa Umu, Aba wa Umahat semua yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir ke acara sosialisasi program kelas 9 Markas dan ME hari ini. Alhamdulillah anak-anak kita semua sudah mencapai atau sudah melewati masa-masa SMP-nya di kelas 1 dan di kelas 2. Dan ini di kelas 3 adalah tingkat akhir mereka yang artinya mereka sebagai lulusan Al-Wildan sudah harus mempunyai atau memiliki kriteria-kriteria tertentu sebelum mereka lulus. Jadi ini tahun terakhir, insya Allah semoga kita sama-sama bisa mendidik Ananda dengan baik sehingga menjadi pribadi yang solih, solihah, dan juga bisa bermanfaat untuk umat. Taib. Jazakumullahu khairan katsiran juga ana ucapkan kepada asatidzah, guru-guru semua yang insya Allah hari ini akan menjadi pemateri. Sebelumnya, izinkan Ana memperkenalkan diri, Ana Ustadzah Rahmah. Insya Allah hari ini akan menjadi moderator pada sosialisasi program kelas 9 Markas dan ME hari ini. Taib, kita langsung masuk ke penjelasannya ya Abu wa Umahat. Oke, bismillah. Kelas 9 Markas dan ME, alhamdulillah tahun ini ada 3 kelas. Yang pertama ada 9 MQ1, homeroom teacher-nya dengan Ustadz Ahmad Johar, Paridi SPD, dengan jumlah peserta didik 11 orang. Kemudian di 9 MQ2 ada Ana sendiri, Rahma Latifahani Asmat, dengan jumlah peserta didiknya 12 orang. Kemudian juga ada 9 ME atau Middle East, dengan homeroom teacher-nya Ustazah Hafiza, An'umillah LC dengan jumlah peserta didik 15 orang. Oke, di kelas 9 ini mata pelajaran yang ada adalah ada Arabik, Biologi, Fisik atau Fisika, English, Bahasa Indonesia, Islamic Studies atau PAI, ada Matematika, ada juga MYM atau Make Yourself Memorable atau YS Skill, kemudian juga ada Quran. Untuk pengajar-pengajarnya tertera di layar berikut. Mungkin insya Allah akan juga Ana sebutkan nanti di saat presentasi per mata pelajaran. Jadi kurang lebih seperti ini. Di matematika ada 4, di Al-Quran ada 3, di bahasa ada Arabic, English, dan Indonesia. Di PAI dan MYM ada 4 orang asatidzah juga yang akan membersamai anak-anak mempelajari Islamic value. Begitu. Nah, untuk program pertama, anak-anak setiap hari Senin, kita sudah sama-sama berjanji, kita memiliki ikrar yang ada 10, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai bertekad memberikan prestasi gemilang akademis maupun diniyah, baik untuk diri sendiri, untuk sekolah, dan untuk orang tua tentunya. Baik, untuk mempersingkat waktu, Ana lanjut ke selanjutnya. Di kelas, kami juga ada classroom reminders. Jadi ada rules di kelas yang harus ditaati oleh semua siswa Al-Wildan 4 Jakarta yang selalu diulang-ulang di kelas. Ada 6, kalau di sini ada say salam. Jadi semua siswa harus mengucapkan salam kepada setiap temannya, setiap gurunya. Dan kalau di kelas, anak-anak wajib untuk listen to the teacher. Untuk menertibkan kelas yang ingin berbicara juga harus raise hand before speak. Dan Ananda tidak diperkenankan untuk berkata-kata yang tidak ahsan, so we have to say good words, put things properly as well. Jadi sampah maupun barang-barang sendiri sudah menjadi tanggung jawab beliau, so we have to put our things properly. Dan di kelas dilarang keras untuk zolim atau membuli temannya. Oke, alhamdulillah kita masuk ke acara inti. Yang pertama adalah pemaparan target atau program semester Arabik yang akan dijelaskan oleh Ustadz Ahmad. Kepada Ustadz Ahmad, Ana persilakan Ustadz, tafadhol. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Sebelumnya jazakillahu khairan Ustazah atas waktunya. Aba wa ummahat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala pada kesempatan ini ana akan memaparkan program semester di Mapel Arabik yang akan nanti dipelajari oleh ananda-ananda saleh semuanya di kelas 9 ini. Baik Ustazah. Baik, untuk perbedaan jam pelajaran Arabik sendiri, Aba dan Ummahat bisa lihat di sini. Untuk kelas markas itu ada 3 jam pelajaran per pekan. Kemudian untuk kelas MA itu ada 4 jam pelajaran, di antaranya nahwu per pekan dan 2 jam pelajaran adalah shorof. Next, Ustazah. Baik, sebelum Ana masuk kepada program semester pelajaran Arabik, tentunya Ana akan sampaikan tujuan daripada belajar Arabik itu sendiri apa. Yang pertama, insyaallah Ana akan mempersingkat. Yang pertama adalah siswa dapat menanamkan kecintaan terhadap bahasa Arab dan mempunyai tekad serta semangat yang tinggi dalam meningkatkan kemampuan bahasa Arab itu sendiri. Kemudian yang kedua, siswa memiliki kepercayaan diri yang tinggi untuk berbicara dengan bahasa Arab. Kemudian selanjutnya, siswa menjadi terbiasa berkomunikasi menggunakan bahasa Arab dalam sehari-hari. Kemudian yang keempat, siswa memiliki bekal yang cukup dalam memahami ilmu-ilmu diniyah serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kelima atau yang terakhir adalah siswa memiliki adab dan akhlak budi pekerti yang mulia. Nah, inilah beberapa tujuan penting daripada mengapa sih kita belajar bahasa Arab. Semoga insyaallah taala ananda-ananda semua bisa mencapai tujuan-tujuan tersebut biidznillah taala. Selanjutnya, program semester daripada mata pelajaran bahasa Arab atau Arabik yang akan dipelajari oleh anak-anak kelas 9 pada semester ini adalah yang pertama, alhamdulillah, dari mulai ananda masuk di Al-Wildan atau masuk sekolah, kita sudah mulai dengan matrikulasi dengan berbagai hal. Yang pertama ada ta'aruf, perkenalan, kemudian al-ayyam fil usbu, tentang hari-hari dalam satu pekan, kemudian tentang ila aina satadhab, mada sataf'al, al-fi'il mudhari, al-fi'il madhi dan fi'il mudhari. Jadi ini alhamdulillah sudah kita sampaikan ke anak-anak dalam hal matrikulasi. Kemudian selanjutnya, apa saja nanti yang akan ananda-ananda saleh pelajari dalam satu semester ini. Di antaranya ada insyaallah bab ke-8, karena alhamdulillah kemarin kita selesaikan sampai bab 7 dan akan dimulai bab 8, yaitu tentang al-amal atau profesi dan pekerjaan. Selanjutnya ada bab 9 tentang at-tasawwuq, yaitu jual beli, harga dan adab dalam jual beli atau transaksi. Kemudian ada bab 10 al-jaw, yaitu tentang cuaca dan komunikasi via telepon. Adapun targetnya adalah menyelesaikan materi kelas 7 sampai kelas 9 yang tersisa, persiapan ujian sekolah, tulis dan praktek. Nah, untuk diketahui para abad dan ummahat, di setiap bab ini insyaallah terdiri dari 3 hiwar atau 3 percakapan, yang mana ananda kami minta nanti untuk kita berikan pemahaman dan Anda memahami. Kemudian selanjutnya Anda akan menghafal hiwar tersebut dengan mencatat al-mufradat atau kosakata yang ada di setiap hiwarnya, kemudian dihafalkan. Dan insyaallah taala ananda-ananda saleh setiap selesai bab ataupun satu bab, nanti kita akan latih atau kita akan uji ananda-ananda sampai mana tingkat pemahaman mereka terhadap hiwar yang dipelajari. Baik, Aba wa Ummahat, ini adalah beberapa gambaran kitab Al-Arabiyyah Baina Yadik, karena alhamdulillah untuk semester ini juga kita masih menggunakan Alkitab Al-Arabiyyah Baina Yadik, juz 1 atau kitab 1 jilid yang kedua. Baik Ustazah.
Baik, para abad dan ummahat, nah demikian adalah gambaran daripada buku yang akan kita gunakan dalam pelajaran bahasa Arab. Mungkin bisa dibuka salah satunya Ustazah, tafadhali. Kitab 1 boleh. Baik, di scroll ke bawah. Baik. Nah, baik para abad dan ummahat, nah ini merupakan gambaran isi daripada kitab Al-Arabiyyah Benedict. Seperti yang Anda sampaikan, setiap bab terdiri dari 3 hiwar dan di sana ada mufradat dan insyaallah sudah kita sediakan untuk mufradatnya. Dan setelah Ananda mempelajari setiap hiwar ataupun satu bab, nanti kita akan adakan pelatihan untuk Ananda saleh semuanya, untuk kita ketahui sampai mana tingkat atau capaian pemahaman Ananda dalam memahami pelajaran ketika pelajaran berlangsung di kelas. Nah, mungkin demikian yang bisa Ana sampaikan dalam kesempatan ini. Kami ucapkan jazakumullahu khairan pada para abad dan ummahat dan semoga ananda saleh semuanya diberikan kemudahan Allah Subhanahu wa taala dan semakin mencintai bahasa Arab dan agama ini dengan cinta yang penuh. Baik, jazakumullahu khairan dan jazakillahu khairan Ustazah Rahma atas kesempatannya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallah khairan Ustadz Ahmad Johar. Insya Allah Allah mudahkan kita semua untuk belajar bahasa Arab. Taib. Ana izin lanjut ke mata pelajaran selanjutnya, yaitu Al-Quran, yang insya Allah akan diampu oleh Ustadz Ahmad, Ustazah Nur Baitillah, dan Ustazah Cindy, yang hari ini insya Allah akan dijelaskan oleh Ustadz Fatahuddin. Kepada Ustadz Fatahuddin, Ana persilakan Ustadz, tafadhol. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini insyaallah taala Ana akan menyampaikan tentang target Al-Qur'an khususnya di kelas 9 Markaz dan MA. Ayyuhal aba wal ummahat, dalam hal ini untuk ananda sekalian dalam target Al-Qur'annya khususnya di kelas 9, saya ingatkan lagi untuk ananda semuanya bahwasanya kelas 9 ini akhir dari SMP dan marhalah SMP, maka oleh karena itu ananda sekalian mengutamakan murajaah dari sekarang, ya, dari hafalnya dari kelas 1 sampai kelas 2 maupun kelas 3-nya nanti. Kalau ada yang ananda soleh semuanya yang hafal dari juz 30 atau sampai juz 25, murajaah dari sekarang supaya persiapan ujian TIC-nya nanti di akhir di akhir kelas 3 insyaallah taala. Dan insya Allah akan mengajar yang akan mengujikan antum semuanya insya Allah taala, dan kita meminta kepada aba wa ummahat untuk menjaga ananda semuanya di rumah, menjaga hafalan ananda semuanya yang nanti insya Allah akan diujikan oleh guru mapel masing-masing insya Allah. Dan kemudian yang kedua mengenai pembelajaran atau hafalan Tuhfatul Atfal. Tuhfatul Atfal ini ananda semuanya ada yang capaiannya sampai dengan dari Al-Muqaddimah sampai Ahkamun Nunis Sakinah, ada yang sampai dari Al-Muqaddimah sampai Aqsamul Mad, kemudian ada yang sampai Ahkamul Mim Musyaddadatain. Ya, oleh karena itu ananda semuanya murajaah lagi, kemudian ditambah hafalannya agar nanti keluar dari SMP Al-Wildan Islamic School atau selesai dari SMP Islamic School, Al-Wildan Islamic School, insyaallah taala kami bekali mereka ananda semuanya dengan ijazah sanad Tuhfatul Atfal, dan kami ajukan kepada masyayikh insyaallah taala. Mungkin itu dari ana.
Jazakumullahu khairan katsira wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah. Syukran jazakallahu khairan Ustadz Fathuddin. Semoga kita sama-sama bisa memotivasi Ananda selalu baik di rumah maupun di sekolah untuk menambah hafalannya, memorajaah hafalannya, untuk tetap menjaga Al-Quran di hatinya agar Ananda bisa menjadi hafiz-hafizah yang Allah cintai dan Allah rahmati. Oke, untuk selanjutnya kita lanjut ke mata pelajaran selanjutnya, yaitu mata pelajaran Bahasa Indonesia, yang alhamdulillahnya untuk di kelas 9 atau di kelas ujung sudah ada mapel Bahasa Indonesia di KBM sehari-hari. Untuk persiapan Ananda mengikuti ujian akhir sekolah. Yang akan menjelaskan hari ini adalah pengajar Ananda nanti, yaitu Ustazah Dede Pratiwi Susilawati MPD. Tafadhol Ustazah, tafadholi dipersilakan. Ya, syukran Ustazah Rama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya perkenalkan dulu, nama Ana Dede Pratiwi, Ana yang akan mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 9. Nah, Abu dan Ummahat sekalian, untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia ini sendiri menggunakan kurikulum nasional, yang mana menggunakan buku yang memang buku pegangannya adalah buku Erlangga Express ya, US SMP atau MTS Bahasa Indonesia karya A. Indradi. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang akan dibahas pada semester ganjil dan semester genap tentunya sesuai dengan kurikulum nasional. Nah, topik-topiknya itu sudah ada, Abu dan Ummahat bisa lihat. Ada bab mengenai identifikasi, kemudian interpretasi dan juga analisis. Yang mana topik-topiknya adalah tentang teks percobaan, kemudian ada teks pidato persuasif, kemudian ada teks cerita pendek, serta ada teks tanggapan. Nah, ini akan diajarkan di kelas 9. Kemudian target yang diharapkan dapat Ananda semua selesaikan atau kuasai di kelas 9 ini adalah yang pertama, Ananda sekalian diharapkan bisa menyelesaikan materi Bahasa Indonesia. Kemudian Ananda juga nantinya akan diberikan proyek-proyek terkait ya, agar Ananda bisa menguasai ya topik dan subbab yang memang sudah diajarkan. Biasanya nanti setelah ada 3 bab, Ananda sekalian akan diberikan ujian, gitu. Kemudian juga yang paling penting di sini adalah untuk persiapan ujian sekolah. Nah, untuk jam pelajarannya sendiri, Ananda akan diberikan 1 jam pelajaran dalam seminggu. Gitu. Jadi dalam seminggu pelajaran yang diberikan hanya 1 jam per pekan. Kira-kira seperti itu. Jadi intinya adalah untuk Bahasa Indonesia, Ananda sekalian diharapkan dapat menyelesaikan, menguasai target-target yang ada. Kemudian diharapkan juga nanti mengikuti persiapan ujian sekolah, khususnya untuk Bahasa Indonesia. Kira-kira demikian, Ustazah Rahma, saya kembalikan. Baik, alhamdulillah, jazakillahu khairan katsiran Ustazah Dede. Kurang lebih seperti itu. Semoga juga Allah memudahkan Ananda semuanya untuk mempelajari materi-materi Bahasa Indonesia. Ya, alhamdulillah di tahun ini sudah ada guru pengampunya yang insya Allah bisa mendeliver ilmu ke Ananda semua dengan sangat baik insya Allah. Baik, Ana lanjutkan, Ummu ya Abu. Kita alhamdulillah sudah sampai ke pelajaran diniyah atau bisa disebut juga pendidikan agama Islam PAI yang akan dijelaskan oleh Ustazah Indana. Tafadholi Ustazah Indana, dipersilakan.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Baik, insyaallah perkenalkan sebelumnya nama ana Indana Zulfa. Ana dan 3 ustadzah lainnya insyaallah akan menjadi guru untuk mata pelajaran diniyah atau PAI. Yaitu Ustadz Saddam Said Muhasin, LC, dan ana Ustadzah Indana Zulfa, kemudian Ustadzah Haudia Ni'am Rahmani, BA, dan Ustadzah Alia juga. Insya Allah materi yang akan dipelajari di pelajaran diniyah untuk kelas 9 MQ dan ME sebelumnya adalah matrikulasi dulu, murojaah matrikulasi selama 2 pekan mengenai tata cara wudhu, tata cara sholat, dan juga murojaah sedikit mengenai zikir pagi petang dan zikir setelah sholat fardu. Kemudian setelah selesai matrikulasi, insya Allah akan dilanjutkan dengan pelajaran mengenai tauhid, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Juga selanjutnya kita akan pelajari fikih, yaitu fikih zakat. Kemudian lanjut lagi ke tauhid lagi, rukun iman, dan fikih lagi mengenai zakat fitrah insya Allah. Untuk jam pelajaran insya Allah PAI atau diniyah di kelas 9 markas dan 9 ME setiap pekannya 4 jam pelajaran yang akan dibagi insya Allah untuk fikih 2 jam, kemudian untuk tauhid 1 jam, dan 1 jam lagi insya Allah akan diisi dengan hadis. Dan insya Allah target kita untuk kelas 9 markas dan 9 ME adalah menghafal hadis arba'in, paling tidaknya 5 hadis. Insya Allah juga untuk bukunya Abu dan Badan Ummahat sekalian bisa lihat di layar. Bukunya full berbahasa Arab, ya, full Arabik, ya, tauhid, kemudian tauhid kelas 9, kemudian hadis kelas 9 dan fikih kelas 9. Juga akan kami selipkan pelajaran mengenai adab dan akhlak juga, insya Allah. Kemudian setelah itu target yang akan dicapai di antaranya yang pertama, pengecekan ulang ibadah harian untuk memastikan seluruh siswi sudah melakukan ibadah harian sesuai dengan tuntunan sunnah. Ini ada dalam matrikulasi insya Allah mengenai tata cara wudhu, sholat, dan ibadah-ibadah dasar, zikir pagi petang, juga zikir setelah sholat fardu. Kemudian berikutnya pemantapan akidah, ya, tadi pelajaran mengenai iman, Islam, ihsan, ya, dan juga mengenai fikih, mengenai zakat. Kemudian terakhir untuk persiapan ujian sekolah, ya, insya Allah akan ada ujian prakteknya juga untuk fikih, dan insya Allah akan dilaksanakan pada pekan ujian praktek di awal bulan September, insya Allah. Taib, mungkin itu saja yang bisa Ana sampaikan, gambaran secara umum pelajaran diniyah yang akan dipelajari untuk semester ini di kelas 9 markas dan 9 ME. Saya kembalikan kepada Ustadzah Rahma. Baik, alhamdulillah, jazakillahu khairan katsiran Ustadzah Indana atas penjelasannya yang insya Allah sangat jelas. Dan bahan ajarnya juga bisa Ananda sekalian akses selain di buku apabila Abu, Ummahat, Abu semua ingin melihat. Selain dari sini kita juga ada Google Sites dari mata pelajaran diniyah gitu. Nah, Ana lanjut ke pelajaran selanjutnya. Pelajaran matematika. Nah, untuk matematika, alhamdulillah kita ada 2 pengajar. Yang pertama Ustadz Arif dan yang kedua Ana Ustadzah Rahma. Untuk yang ikhwan diajar oleh Ustadz Arif dan untuk yang akhwat diajar oleh Ana sendiri, Ustadzah Rahma, begitu. Jadi kalau di matematika sebetulnya mata pelajaran ini sering sekali dianggap sulit. Nah, tapi memang sulit. Ana tidak bilang ini mudah, tapi semoga kita sama-sama tahu manfaat umum dari matematika itu mungkin bukan dari menghitung X, Y, Z-nya waktu di kelas, tapi di matematika itu sendiri kita memang diasah untuk memiliki kemampuan yang berpikir secara sistematis gitu, tidak acak-acakan. Di itu juga kita belajar untuk mengembangkan logika berpikir dan juga
melatih kita untuk berhitung, tapi perhitungan dasar. Karena kalau perhitungan sulit memang sudah ada alat bernama kalkulator, tapi kalau kita biasa menghitung, perhitungan dasar menjadi lebih mudah. Dan hal-hal tersebut juga bisa membiasakan kita untuk jadi lebih teliti, lebih cermat, dan juga lebih sabar gitu. Serta yang juga tidak kalah penting, matematika di kelas 9 ini akan menjadi modal untuk Ananda sekalian mengikuti atau memahami pelajaran matematika di SMA, dan juga itu akan jadi modal untuk teman-teman atau Ananda yang ingin melanjutkan ke universitas. Untuk bab-babnya sendiri, kita di semester 1 ada 3 bab, bilangan berpangkat, persamaan kuadrat, dan transformasi, yang mungkin detailnya akan Ana jelaskan di kelas saat pembelajaran saja. Kalau di sini tidak perlu detail, Ummahat dan Abu semua. Jadi targetnya memang untuk 2 semester ini kita menyelesaikan materi-materi sehingga lulusan dan ini lulusan SMP dan sudah juga menguasai matematika dengan standar-standar dari Diknas begitu. Kemudian nanti untuk semester 2 kita sudah mulai persiapan untuk ujian sekolah. Untuk jam pelajarannya alhamdulillah semester ini sudah lebih banyak dari yang semester lalu. Kita ada 4 jam pelajaran per pekan, jadi semoga Ananda bisa lebih paham, bisa lebih gampang untuk memahaminya. Dan buku pegangannya insya Allah sebenarnya untuk yang sudah beli buku sudah dipegang oleh Ananda masing-masing begitu. Bukunya yang ini terbitan Erlangga. Begitu juga Ana akan juga menjelaskan tentang sains, IPA. Pengajarnya ada Ustadzah Melati, Ustadz Arif, dan Ustadz Asari. Bukunya hanya 1 IPA terpadu, tapi nanti akan dibagi juga ada part fisika, ada juga part biologi. Jadi total 2 jam per pekan, tapi dibagi menjadi 1 jam fisika dan 1 jam biologi. Untuk materi-materinya ada listrik, energi, dan magnet, dan sebagainya. Kalau untuk biologi ada sistem reproduksi, manusia dan hewan, pewarasan sifat, dan bioteknologi. Jadi targetnya juga sama, kita menyelesaikan materi-materi kelas 7 sampai 9 yang tersisa. Jadi mungkin kalau belum diajarkan di kelas 8 ya terutama, kalau kelas 7 juga waktu itu kita tidak ada sains, jadi di semester ini kita habiskan semua materi yang perlu disampaikan ke Ananda begitu Omo. Nah, untuk juga persiapan ujian sekolah baik itu praktik maupun tertulisnya begitu. English juga sama, kita menghabiskan materi ya umum untuk ujian praktik. Di matrikulasi kita juga sudah ada beberapa hal yang sudah dibahas, yaitu tentang how to tell atau menceritakan pengalaman di masa lampau dan kebiasaan saat ini. Jadi kita review lagi past simple tense seperti apa, past continuous, present simple continuous, present continuous-nya diperkuat lagi. Begitu. Terutama untuk kalimat-kalimat yang digunakan sehari-hari baik itu dalam kelas maupun di kehidupan sehari-hari. Nah, untuk materi sendiri, nanti anak-anak akan membahas tentang teks transaksional, kemudian ada sign and notices, short functional text, jadi ada teks yang akan dipelajari, dan bukunya Wider World, nanti Ustazah Rohmah, pengajarnya adalah Ustazah Rohmah, dan beliau juga akan menambahkan referensi-referensi teks di luar buku, karena memang di buku teksnya terbatas, jadi insya Allah nanti Ustazah Rohmah akan memberikan contoh-contoh teks yang lebih banyak gitu, agar referensinya menjadi lebih banyak. Untuk jam pelajarnya ada 2 jam pelajaran per pekan. Untuk Ikhwan dan Akhwat dua-duanya diajar oleh Ustazah Rahmah, begitu. Kemudian ada juga yang terakhir, make yourself memorable atau life skill. Ini adalah mata pelajaran yang dimana kita atau Ananda diberikan insight, semoga yang supaya anak-anak kita atau Ananda itu mempunyai life skill, kemampuan soft skill-nya yang juga dibersamai dengan Islamic value begitu. Maka kita selalu integrasikan practicing good habits misalnya dengan biografi Ibnu Taimiyah, imam besar kita, Masya Allah. Kemudian ada juga achievement in action, kita integrasikan dengan kisahnya Abdullah bin Al-Mubarak. Goal setting kita integrasikan dengan sahabat Rasulullah yang memiliki kapabilitas untuk masuk surga karena pencapaian-pencapaian beliau begitu. Begitu pula dengan maximizing and minimizing the weakness and the strength. Kita integrasikan dengan
kisah-kisah Rasulullah dan biografi Imam Syafi'i. Nah, untuk program kurang lebih seperti itu, dan juga untuk semua program semester sebetulnya sudah ada di sini, jadi kita bisa akses mata pelajaran itu babnya apa saja dan tesnya kapan, semuanya sudah ada di sini, jadi nanti mungkin bisa diakses oleh Ummahat wa Abu dan Ananda sekalian. Kemudian yang tidak kalah penting, kita ada tata tertib peserta didik. Nah, ini mungkin belum disosialisasikan secara resmi, tapi insya Allah ini akan menjadi pegangan Ananda. Di sini ada scoring, misalnya pelanggaran yang dikerjakan oleh Ananda nanti ada minus score-nya. Kalau misalnya Ananda mempunyai prestasi, nanti ada plus score-nya. Jadi ini boleh dilihat ya, Abu, wa Umu semua, nanti boleh dibaca mandiri, yang insya Allah juga akan di-share kepada Ananda sekalian semuanya. Oke, untuk penjabaran program semester kelas 9 Markas dan ME, Ana rasa cukup. Insya Allah, kalau ada pertanyaan, boleh silahkan ditanyakan kepada Ana selaku PIC atau Person in Charge atau penanggung jawab, yang apabila itu berkaitan dengan mata pelajaran masing-masing, insya Allah akan Ana langsung sampaikan atau Ana langsung berikan kontak pengampu mata pelajaran tersebut. Oke, alhamdulillah, syukran, wa jazakallahu khairan atas perhatiannya. Dan Ana cukupkan sampai sini. Semoga acara ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semua dari Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita sama-sama tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallahu khairan semuanya untuk para pemateri dan para ummahat yang sudah hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.